Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa warga Nahdiyin di mana saja berada, terkhusus warga Nahdiyin MWCNU Kecamatan Jati Agung yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Nahdiyin di mana saja berada, harus kita pahami bahwa negara kita adalah negara yang besar, negara yang mayoritas agamanya adalah agama Islam, negara yang dulu dikenal dengan negara religius, negara di mana banyak warga asing yang ingin datang ke Indonesia hanya ingin menyaksikan berita di luaran sana tentang bangsa kita yang terkesan bahwa masyarakat bangsanya adalah masyarakat bangsa yang santun, yang ramah, yang religius. Namun akhir-akhir ini justru terjadi sebaliknya, di mana yang kita rasakan, yang kita saksikan, yang kita lihat sendiri, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sedang terpapar apa yang disebut dengan penyakit dhoful iman. Lalu apa dhoful iman? Dhoful iman adalah lemah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari dhoful iman itu melahirkan dua perkara yang dua-duanya sangat berbahaya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dhofu al-mutaba'ah, yang kedua adalah bai'ah as-sayyi'ah. Dhofu al-mutaba'ah adalah lemah kontrol. Di zaman sekarang, masyarakat kita sudah nafsi-nafsi. Hidupnya sudah bagaimana saya, maju bagaimana saya, bahagia bagaimana saya, sejahtera. Urusan yang lain, jiran, tetangga, handai, tolan, terkesan itu urusan mereka masing-masing. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Lalu yang kedua, apa sih bai'ah as-sayyi'ah? Lingkungan yang buruk. Karena lemah kontrol kita terhadap lingkungan itulah, maka yang kedua adalah timbul yang disebut dengan bai'ah as-sayyi'ah. Lingkungan menjadi tidak kondusif. Satu tetangga dengan tetangga yang lainnya sudah saling lagi tidak mengenal. Bahkan mungkin bukan cuma tidak mengenal, saling tidak peduli. Apa yang terjadi dengan jiran tetangga kita bukan urusan kita. Sehingga terjadi kemaksiatan di sekitar kita. Itu bukan tanggung jawab dan urusan kita. Bahkan terkesan yang penting bukan saya, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan keluarga saya. Maka tidak heran akhirnya kita bisa rasakan sendiri, kita bisa saksikan sendiri. Musibah begitu datang silih berganti. Dari mulai gunung meletus, gempa bumi menyebabkan tsunami, itu semua bukan tiba-tiba. Tapi itu semua bagian daripada imbas apa yang kita perbuat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak aku datangkan, kata Allah, satu musibah, kecuali itu semua disebabkan ulah tangan manusia. Dan Allah datangkan itu untuk tujuan agar manusia itu sendiri kembali kepada jalan yang benar. Lalu selanjutnya, apa yang harus warga Nahdiyin ini bisa lakukan? Tidak lain syaratnya satu, yang pertama adalah kita warga Nahdiyin harus bersatu membangun ukhuwah watoniyah dengan pemerintah dalam upaya bagaimana kita warga Nahdiyin menjadi kontrol semua kebijakan dari pemerintah agar kebijakan itu tidak bertentangan dengan agama kita. Kami warga Nahdlatul Ulama, khususnya para kiai dan para ustadznya, istiqomah memberikan pembinaan baik terhadap generasi muda, terhadap generasi tua dari segala kalangan, agar eksistensinya sampai kepada anak cucu kita 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 50 tahun yang akan datang.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.